sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari momentum beserta rumus dan contohnya. Berikut ulasannya atau penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari momentum. Di sini, momentum merupakan istilah fisika yang mengacu pada kuantitas gerak dan massa yang dimiliki oleh suatu objek. Definisi momentum juga diartikan sebagai besaran yang dihasilkan dari perkalian antara besaran skalar massa benda dengan besaran vektor kecepatan geraknya. Nah, kemudian jadi momentum termasuk besaran vektor atau besaran yang dipengaruhi oleh arah. Arah momentum searah dengan arah kecepatan. Momentum sebuah partikel dapat dipandang sebagai ukuran kesulitan untuk mendiamkan benda. Nah, di sini semakin besar momentum, maka semakin dahsyat kekuatan yang dimiliki oleh satu benda. Jika materi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan nol. Sebaliknya, semakin cepat pergerakannya, maka semakin besar pula momentumnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang rumus momentum. Rumus momentum dalam mekanik klasik itu dilambangkan dengan huruf P. Huruf P ini ditakrifkan sebagai hasil perkalian dari massa dan kecepatan sehingga menghasilkan vektor. Momentum suatu benda atau P yang bermassa atau M dapat bergerak dengan kecepatan atau V diartikan sebagai berikut. Di sini P sama dengan M dikali V. P di sini sama dengan momentum, satuannya kilogram meter per second. Sedangkan M itu sama dengan massa benda, satuannya kilogram, dan V itu merupakan kecepatan benda, satuannya meter per second. Nah, di sini contoh momentum. Saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh momentum. Di sini sebuah truk berat mempunyai momentum yang lebih besar dibandingkan mobil yang ringan yang bergerak dengan kelajuan yang sama. Gaya yang lebih besar dibutuhkan untuk menghentikan truk karena truk mempunyai momentum yang lebih besar dibandingkan dengan mobil yang ringan dalam waktu tertentu, atau besaran mv-nya kadang-kadang dinyatakan sebagai momentum linear partikel untuk membedakan dari momentum angular. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari momentum. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal pertama, yaitu di sini sebuah apel bermassa 100 gram jatuh dari pohon yang tingginya 5 meter dengan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Besarnya momentum apel saat mengenai tanah adalah, nah di sini kita analisis, diketahui massanya itu sebesar 100 gram. Nah, di sini kita ketahui massa itu satuannya kilogram, sedangkan di sini gram. Jadi gram ini kita ubah ke kilogram dengan cara dibagi, yaitu 100 dibagi dengan 1000, hasilnya itu 0,1 kilogram. Kemudian jatuh dari pohon yang tingginya 5 meter. Tinggi ini dilambangkan dengan huruf H, itu 5 meter. Kemudian gaya gravitasinya itu sebesar 10 meter per second kuadrat. Kasih masuk 10 meter per second kuadrat. Nah, di sini ditanyakan itu momentumnya. Momentum itu lambangnya P. Nah, penyelesaiannya itu kita kasih masuk rumusnya momentum yang tadi saya jelaskan, yaitu P sama dengan M dikali V. Nah, di sini V-nya itu belum diketahui karena di sini disebutkan sebuah apel bermassa 100 gram jatuh dari pohon yang tingginya 5 meter. Jadi kecepatannya itu belum diketahui, sehingga kita harus mencari terlebih dahulu kecepatannya.
dengan cara yaitu seperti ini. V sama dengan akar 2 dikali G dikali H sama dengan akar 2 G yaitu gravitasi dikali 10 dikali H yaitu 5 meter sama dengan akar 100. Nah, akar dari 100 yaitu 10 meter per second. Meter per second pangkat 2. Nah, kemudian V-nya ini kita udah ketahui yaitu 10 meter per second kuadrat. Jadi kita kasih masuk M itu masanya sebesar 0,1 kg dikali V yaitu 10 meter per second kuadrat. Jadi 0,1 dikali 10 yaitu 1, kita kasih satuannya kilogram meter per second kuadrat. Nah, inilah hasil yang kita peroleh dari contoh soal pertama. Kemudian kita lanjut ke contoh soal kedua. Di sini contoh soal kedua yaitu benda bermassa 7 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Ditanyakan di sini momentum tersebut adalah momentum benda ya. Di sini kita analisis, kita kasih masuk. Diketahui M atau massanya itu sebesar 7 kg. Kecepatannya itu atau V itu sama dengan 10 meter per second. Nah, ditanyakan kan momentum. Jadi kita akan masuk rumusnya momentum yaitu V sama dengan M dikali V. M-nya itu 7 kg dikali dengan 10. Jadi 7 dikali 10 yaitu 70 kg meter per second. Nah, ini kita dapat hasilnya. Kemudian contoh kedua ini kita akan kerja berikutnya kita akan kerja menggunakan program Pascal. Berikut penjelasannya dalam bentuk program Pascal. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja contoh soal kedua tadi menggunakan aplikasi Pascal. Di sini saya menggunakan handphone. Kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Pascal di handphone. Kita kasih masuk nama programnya, momentum. Momentum fisika. Kita kasih titik koma, enter. Di sini kita ketik var. Var itu adalah variabel. Kita akan masukkan variabelnya yaitu momentum titik 2 integer ya, titik koma. Saya menggunakan integer di sini karena saya menggunakan huruf, tidak menggunakan angka. Terus enter. Kita kasih masuk variabelnya yang mau dikalikan nanti yaitu m, terus f titik 2 integer. Kita enter, lalu kita ketik lagi begin. Nah, di sini kita akan mulai memasukkan begin, enter, n. Nah, terus kita enter. Di sini kita mulai memasukkan nilainya M dan F, C, L. Nah, lalu kita enter kembali. Nah, di sini kita masukkan mulai memasukkan right length tanda petik 2. Di sini masukkan nilai M. Masukkan nilai M sama dengan
di sini tanda titik koma, lalu kita redline. Lalu kita redline titik koma. Lalu kita enter, redline lagi. Nah, di sini kita isikan tanda petik 2, kita masukkan nilai V. Kali ini V ya, kecepatan. V sama dengan lalu kita redline V. Lalu kita enter. Nah, di sini kita mulai memasukkan rumus ya, rumus dari momentum. Di sini momentum titik 2 sama dengan M dikali V. Nah, di sini M dikali V itu dia tuh tanda kali itu menggunakan simbol bintang. Nah, di sini jika kalian ingin mengalihkan, contohnya seperti saya, M dikali V itu dikalinya ini bukan menggunakan kali biasa, tetapi dia menggunakan simbol. Nah, di sini kali itu menggunakan simbol bintang ya. Nah, kemudian kita masukkan titik koma, lalu setelah itu jika kalian ingin tampilan ingin mendapatkan nilai momentumnya, kita ketik redline buka kurung di sini kita ketik nilai momentum adalah koma, lalu kita ketik lagi momentum koma buka kurung. Nah, di sini kita harus memasukkan rumus dari apa yang kita cari ya. Di sini saya kan mencari momentum, otomatis simbol atau satuan dari momentum yaitu kilogram meter per second. Terus tutup kurungnya itu 2 ya, lalu kita titik koma. Nah, setelah itu kita enter. Kita enter. Yang terakhir kita redline titik koma. Nah, setelah itu kita periksa apakah sudah sesuai ya dengan cara kita compile. Compile itu berada di paling atas dengan tanda centang. Kita klik saja itu. Nah, apabila seperti ini itu berarti ada kesalahan pada kompilasi. Nah, ternyata saya lupa memberikan tanda petik 2 pada satuan dari momentum
setelah ini kita coba compile kembali. Nah, kompilasi berhasil. Setelah kompilasi berhasil, kita klik lagi di sebelahnya centang untuk memasukkan nilai. Nah, di sini ada masukkan nilai M. Tadi di contoh soal kedua, nilai M-nya itu 7. Kita masukkan 7. Kita enter, masukkan nilai V. Nah, tadi nilai V-nya itu adalah 10. Lalu kita enter. Nah, di sini nilai momentum adalah 70 kg meter per second. Mungkin di sini ini adalah hasil yang telah didapatkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Akhiri dengan ucapan terima kasih.